Pemerintah berencana mengenakan pajak pertambahan nilai terhadap barang kebutuhan pokok seperti beras, jagung, hingga daging. Rencana tersebut tertuang dalam draft revisi kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Baru-baru ini outlet media dan masyarakat ramai memperbincangkan wacana pemerintah untuk mengenakan PPN terhadap barang kebutuhan pokok seperti beras, jagung, hingga daging. Rencana tersebut tertuang dalam draft revisi kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Padahal dalam aturan sebelumnya, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak atau sembako termasuk objek yang tak dikenakan PPN. Menanggapi hal tersebut, Direktur Center of Economic and Law Studies atau Celios Bima Yudhistira menilai pemberlakuan PPN ini berisiko akan menurunkan daya beli masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi bisa kembali menurun serta meningkatkan angka kemiskinan. Menurut Bima, ada sebanyak 73% kontributor garis kemiskinan berasal dari bahan makanan. Artinya sedikit saja harga pangan naik, jumlah penduduk miskin akan bertambah. Dikompilasi dari berbagai sumber, selain itu Bima juga mengatakan dikenakannya PPN kepada sembako juga berisiko akan memicu munculnya barang ilegal. Sebagai perbandingan, kasus kenaikan cukai rokok tahun 2020 yang mengakibatkan peredaran rokok ilegal naik, hal yang sama juga diperkirakan akan terjadi pada sembako. Dan Bima melihat akan sulit mengendalikan pengawasan pajak jika PPN dikenakan pada sembako, dan Bima menyerahkan agar kebijakan PPN untuk pangan sebaiknya dibatalkan karena berdampak buruk bagi masyarakat menengah ke bawah. Ya, bersama untuk membahas tema kita di paruh pertama di Market Review mengenai polemik PPN sembako sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, dan juga ada Mas Bima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies atau Celios. Selamat pagi Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Ya, selamat pagi. Terima kasih. Dan saya langsung ke Pak Tulus. Pak Tulus, sebetulnya bagaimana Anda melihat urgensi penerapan PPN terhadap sembako ini? Tentu saja mempertimbangkan berbagai macam dinamika yang terjadi di masyarakat pada saat pandemi ini. Ya, pertama saya kira secara komunikasi publik ini sangat buruk ya apa yang disampaikan oleh pemerintah. Karena seharusnya di tengah pandemi seperti sekarang, di mana daya beli masyarakat sedang turun, itu tidak etis kalau kita berbicara soal kenaikan pengenaan PPN pada masyarakat, apapun kelasnya, karena PPN itu ditanggung oleh konsumen akhir. Ya, ini yang saya kira menjadi kontraproduktif di tengah pandemi yang kita semua sedang terpukul daya belinya. Dan sebenarnya kalau dilihat mappingnya, apa yang disampaikan oleh pemerintah, kalaupun itu benar, itu kan memang ada pembedaan ya, ada PPN untuk kelas Z ya, ataupun PPN untuk kelompok-kelompok menengah bawah. Nah, kalau PPN untuk kelompok menengah bawah ya, yang katanya di RU itu dikenakan wacana 1%, nah ini yang harus kita tolak mentah-mentah, karena sangat tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat secara ideologi, dan itu nanti akan berdampak secara signifikan terkait dengan akumulasi kenaikan harga-harga yang lain, karena saat ini komoditas bahan pokok itu selalu diricui oleh berbagai faktor termasuk pungli dan segala macam. Jadi sekalipun 1% itu nanti akan berdampak signifikan terhadap akumulasi kenaikan harga bahan pokok kepada masyarakat menengah bawah. Artinya untuk kelompok menengah atas ya, katakanlah kalau dari juru bicara pemerintah mengatakan misalnya daging wagyu dan segala macam, ya itu ada rasionalnya untuk dikenakan PPN. Tetapi apakah itu strategis atau tidak, itu yang saya kira harus kita garis bawahi. Karena berapa persen banyaknya, dan juga apakah nanti pengontrolannya seperti apa dan seterusnya, sehingga saya kira juga pemerintah harus cerdas di dalam menerapkan PPN sekalipun pada kelompok menengah atas atau golongan Z, karena nanti hasilnya tidak seberapa, tapi kemudian malah menjadi duri di dalam daging pengenaan pajak itu sendiri. Baik, artinya ini menurut YLKI adalah bukan sebagai opsi yang bisa diambil, walaupun memang terdapat ada perbedaan PPN berdasarkan kelas ekonomi begitu ya. Itu kemudian Anda tolak mentah-mentah. Oke, saya ke Mas Bima. Mas Bima, negara memang butuh banget ya PPN ini untuk dikenakan terhadap sembako. Ya, kenapa muncul draft yang kemudian bocor ya, salah satunya karena negara sedang mengalami defisit anggaran. Tetapi kenapa yang draft bocor itu judulnya itu bukan revisi Undang-Undang PPN, tapi judulnya adalah terkait dengan revisi Ketentuan Umum Perpajakan.
Ini dua hal yang berbeda, padahal ketentuan umum perpajakan itu mengatur aturan teknis cara pemungutannya. Kemudian kalau untuk melakukan perluasan objek PPN, maka revisinya adalah Undang-Undang PPN. Nah ini jadi semacam omnibus law sebenarnya di bidang perpajakan. Nah ini apakah kerangkanya sudah tepat untuk melakukan revisi menggunakan ketentuan umum perpajakan? Berikutnya juga sebenarnya penyebab rasio pajak itu mengalami penurunan ya menjadi 8,3% 2020, kemudian tahun 2021 ini tambah turun, proyeksinya menjadi 8,1% dari PDB. Ada 3 hal dari beberapa studi. Yang pertama itu karena banyaknya belanja pajak yang tidak tepat sasaran. Jadi kita melihat banyak sekali korporasi, kemudian juga masyarakat menengah atas diberikan fasilitas perpajakan bahkan sebelum terjadinya COVID-19. Itu turut menggerus basis pajak. Yang kedua, masalah kepatuhan. Kepatuhan pasca tax amnesty ini masih belum memuaskan. Karena mereka yang harusnya misalnya tidak ikut tax amnesty, harusnya dikejar oleh penyidik pajak, diperiksa karena basis datanya lengkap, sudah ada pertukaran data antar negara. Dan yang ketiga adalah masalah korupsi. Sebenarnya membuat bocor penerimaan negara salah satunya masih terjadi suap menyuap untuk menurunkan ketetapan pajak. Nah, ini kan kemarin ada beberapa kasus yang ternyata setelah kasusnya Gayus masih berulang lagi ya di tahun 2020 kemarin. Artinya ini juga bisa melemahkan masyarakat untuk mematuhi pajak ya. Ngapain bayar pajak misalnya? Karena masih ada korupsi. Korupsi dalam hal belanja pemerintah juga, subsidi bansos misalnya, juga korupsi dalam hal masalah pelaporan pajaknya. Nah, saya kira 3 hal ini yang harusnya diselesaikan dulu, baru kemudian bicara terkait dengan perluasan objek pajak, khususnya terkait dengan PPN. Karena di negara manapun tidak ada sekarang yang melakukan kenaikan tarif PPN. Yang ada justru beberapa negara itu melakukan penurunan tarif PPN. Karena beberapa studi, salah satunya saya kutip dari Hamburg University, penurunan tarif PPN di saat pandemi itu efektif untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga. Karena pemerintah ingin pertumbuhan konsumsi rumah tangganya tinggi, seharusnya yang didorong adalah insentif untuk penurunan tarif PPN. Karena ini berlaku semua kelas atau kelompok masyarakat. Bukan kemudian mewacanakan, meskipun bilangnya ini tidak dilakukan 2021, ini akan dilakukan pasca pandemi. Pandeminya aja kita belum tahu kapan selesai. Baik. Jadi ini momentumnya nggak pas sama sekali. Yang menarik Mas Bima adalah mengenai hal penerapan PPN terhadap sembako ini dibahas karena memang rancangan aturannya sendiri bocor di masyarakat. Apa yang terjadi jika ini kemudian tidak bocor dan tidak dipertimbangkan secara hangat oleh masyarakat dan juga outlet media? Apakah ini ada kemungkinannya lolos secara mulus begitu dan akhirnya mungkin bisa diterapkan? Ya, menurut saya ini polanya hampir sama justru dengan Undang-Undang Cipta Kerja dibandingkan dengan Undang-Undang Minerba. Kalau dikaitkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu kan bocor, kemudian nanti yang melakukan kritik ya, baik dari akademisi, ya misalkan kemudian dari lembaga seperti lembaganya Pak Tulus, YLKI, ada juga dari pengusaha yang melakukan kritik akan ditanya kembali. Ini ternyata draft yang beredar itu adalah draft yang hoax ya, jadi nanti akan dilakukan peredaran beberapa draft. Nah ini salah satu strategi sebenarnya untuk memecah kritik. Sehingga ujungnya tetap saja bisa disahkan, kan begitu ya. Kalau Undang-Undang Minerba beda lagi. Kalau Undang-Undang Minerba memang diketok secara cepat tanpa kemudian konsultasi publik yang panjang. Kalau ini saya kira reformasi ketentuan umum perpajakan lebih mirip pola dari Undang-Undang Cipta Kerja. Nah makanya kalau kita tidak kawal, ya ini bisa saja dalam jangka waktu yang dekat juga bisa kemudian diketok atau disahkan. Nah ini kan dampaknya sangat luas. Tadi Pak Tulus bilang soal inflasi, ya, soal kemudian bagaimana daya beli masyarakat masih lemah, itu salah satunya. Tapi juga satu tambahan lagi adalah pemerintah harusnya berpikir, katakanlah sembako, ini saya hitung, kalau 1% pajak sembako PPN, itu negara dapatnya 36,5 triliun rupiah tahunnya. Berapa ongkos melakukan pemeriksaannya bisa lebih mahal daripada 36 triliun. Karena ini masalah sembako. Sembako itu dari petani sampai pasar tradisional, ada pasar swalayan juga,
ini jadi rumit, nanti pemungutannya bisa lebih mahal daripada pajak yang diterima pemerintah. Dari sisi pengawasan ini tidak efisien begitu ya. Saya ke Pak Tulus. Pak Tulus, kalau kita ambil dari apa yang kemudian dicuitkan oleh staf khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Justinus Prastowo di akun Twitternya menyatakan bahwa negara lain sudah menerapkan PPN terhadap bahan-bahan pokok 20% malah. Ini sebetulnya bisa jadi perbandingan nggak sih, ataupun bisa dibandingkan nggak sih kondisi yang kemudian sekarang terjadi di Indonesia dan juga kondisi yang terjadi di negara lain? Ya, membandingkan itu sah-sah saja, tetapi tentu tidak bisa apple to apple ya, karena menyangkut soal daya beli, sistem ekonomi, dan juga mungkin kehandalan dari ekonomi mereka saat ini. Tapi kalau dibandingkan negara lain seperti yang kemarin dikatakan oleh Mas Bima juga, di Kolombia itu terjadi kerusuhan akibat pengenaan PPN dan kemudian dibatalkan kembali. Jadi saya pikir ya memang harus ada benchmarking, tetapi dalam kondisi yang seperti ini memang tidak bisa membenchmarking sebelum fakta-fakta di lapangan itu bisa berbeda gitu ya, menyangkut daya beli dan juga menyangkut pertumbuhan ekonomi makro, ya, cadangan devisa dan segala macam. Baik, saya kembali lagi ke Mas Bima. Mas Bima, tadi seperti yang Anda sampaikan, jika kemudian alasannya adalah pemerintah mengenakan PPN terhadap sembako untuk meningkatkan pendapatan pemerintah dari sektor pajak, jika kemudian dilihat dari efisiensi dari bagaimana sebetulnya biaya pengawasan yang harus dilakukan, ini kemudian bukan sebuah opsi yang menarik lah. Nah, kalau kita lihat dari bagaimana sebetulnya pemerintah menerapkan PPN di sektor-sektor yang lain, di luar sektor bahan kebutuhan pokok, sektor mana yang sebetulnya lebih siap lah jika mau dilakukan perluasan objek PPN ini? Ya, saya coba membantah dulu narasi dari Kementerian Keuangan ya, misalnya terkait dengan PPN harus diperluas demi keadilan. Salah satunya dengan contoh tadi daging wagyu. Nah, ini juga filosofi dari PPN itu adalah pajak pertambahan nilai, yang artinya setiap ada kenaikan nilai karena ada proses pengolahan, maka di situ dikenakan PPN. Dulu sembako tidak dikenakan PPN karena masih barang mentah, salah satu argumennya. Nah, sekarang daging wagyu itu kalau belum jadi stik nggak boleh kena PPN gitu, karena itu menyalahi dari namanya pajak pertambahan nilai. Kalau pengen mengejar kemudian masalah keadilan dan ketimpangan, yang dikenakan bukan PPN, tapi kita sudah punya instrumen yang namanya bea masuk. Karena yang namanya daging wagyu itu daging impor, jadi kenapa bea masuknya kemudian tidak dinaikkan, itu satu. Yang kedua, barang mana yang lebih tepat dikenakan objek pajak ya, termasuk juga cukai. Saya nggak pengen PPN sebenarnya terlalu diutak-atik, karena ini sensitif sekali ke daya beli. Tapi ada misalkan terkait dengan cukai ya, cukai ini kita cuma 3, alkohol, etil alkohol, dan rokok. Padahal negara lain di ASEAN saja sudah punya 10 jenis barang kena cukai, termasuk minuman bermanis ya, misalnya. Jadi kita bisa perluas objek cukai yang lainnya. Pajak misalnya, pajak warisan itu harusnya bisa dikenakan tarif yang lebih tinggi. Kita setuju dengan pemerintah terkait dengan PPh penghasilan di atas 5 miliar rupiah, itu harusnya dikenakan PPh 35%, kalau perlu 40-45%. Artinya banyak opsi lain dibandingkan mengutak-atik terkait dengan PPN. Nah, ini menurut saya argumentasi dari pemerintah agak kontradiksi, karena PPN pajak pertambahan nilai, bukan kemudian memajaki barang yang masih dalam bentuk mentah. Itu yang perlu diluruskan ya dari pernyataan staf khusus Menteri Keuangan. Baik, oke, saya kembali lagi ke Pak Tulus. Pak Tulus, terkait dengan wacana ini, apakah wacana ini YLKI lihat sebagai sebuah wacana yang sebaiknya ditunda dulu, nunggu masyarakat siap, atau sebaiknya tidak pernah sama sekali diterapkan? Ya, pertama, saya kira ini kan kalau kembali ke klaim dari pemerintah bahwa ini katanya bocor, ya, dan kemudian memang sebagai sebuah undang-undang ini masih jauh, ya, karena belum dibahas di DPR. Ya, nanti perlu ada pembahasan di komisi DPR untuk kemudian apakah disetujui atau tidak. Tetapi mewacanakan di tengah kondisi seperti ini menurut saya tidak pas dan tidak etis. Ya, saya kira mestinya tidak ada wacana untuk itu. Dan kedua, sebenarnya ya tadi kalau mau mengambil PPN sembako untuk golongan jet-jet sekalipun atau kelompok-kelompok menengah atas, ya nanti pengawasannya harus jelas, dan kemudian seberapa banyak bisa diperoleh dan menambal kemampuan APBN kita.
Sementara pemerintah sebenarnya bisa menggali pendapatan-pendapatan yang jauh lebih besar, ya seperti juga disinggung oleh Mas Bima terkait dengan misalnya menaikkan cukai rokok atau membuat cukai yang baru di makanan minuman beralkohol yang itu notabene di satu sisi potensi pasarnya jauh lebih besar dan di sisi lain bisa sebagai sarana instrumen pengendalian untuk melindungi masyarakat agar lebih sehat. Jadi ini belum digali oleh pemerintah. Baik. Sementara kalau kita bicara undang-undang cukai khususnya untuk cukai rokok itu potensi regulasinya masih 57%, saat ini baru 40%. Dan menurut kajian, potensinya bisa mendapatkan 300 triliun dari existing pendapatan dari cukai saat Baik. ini. Ada sektor lain yang bisa lebih digarap dan juga dimaksimalkan dan juga ada hal-hal lain yang harus diselesaikan begitu tanpa kemudian melihat penerapan PPN terhadap sembako ini sebagai satu-satunya cara untuk pemerintah bisa meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak. Kita akan lanjut.